Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta teman-teman yang berbahagia. Ada beberapa kawan-kawan kita di sini, sudah sekitar 16 peserta yang sudah join bersama kita. Perlu kami sampaikan bahwa yang penyelenggara hari ini yang menginisiasi adalah teman-teman dari arungnews.id dan Arung News TV. Kemudian dibantu oleh Kanda Ismail Suardiweke dalam kesempatan ini. Di tengah-tengah kita ini juga sudah hadir pembicara utama kita, yaitu Kakanda Ismail Suardiweke, merupakan adalah salah satu dosen di pasca sarjana di Yayan Soron. Kemudian di tengah-tengah kita juga sudah hadir Yunda Ratu Ratna Damayani, merupakan ketua bidang Jasama Partai Gelora dan merupakan alumni daripada HMI Jawa Timur. Tema kita malam ini merupakan tema yang sedang memanasnya hari ini, di mana mahasiswa hari ini juga melakukan semacam lebaran besar buat mereka. Ada dua organisasi terbesar yang sedang melakukan hajatan besar, yaitu HMI dan PMII. Sementara kalau kita melihat PMII itu kan mereka lebih teratur ya, teratur. Ada 6 zona kalau nggak salah dibagi. Kemarin dari zona Batam, kemudian bergeser ke Kendari, kemudian bergeser ke Samarinda. Nah, di HMI berkumpul hanya ada di Surabaya. Dan kita mendengar bahwa ada sekitar 1.700 sekian lah yang hadir di arena tersebut. Di masa pandemi ini memang tentu banyak hambatan yang harus kita lihat, apakah memang sudah protokol kesehatan itu sudah dilalui dengan baik atau enggak. Kemungkinan nanti selepas kongres akan hanya ada menambah beban COVID-19. Tapi saya kira bicara tentang HMI tidak ada habis-habisnya, Kanda, Yunda. Saya kira sini kita ada pakarnya. Kakanda Ismail Suardiweke merupakan alumni HMI cabang Ujung Pandang yang kemudian terakhir sudah pernah menjabat di Wasekjen PBHMI zamannya Kakanda Hasanuddin, kalau nggak salah ya Kakanda. Kemudian Yunda merupakan alumni HMI Jawa Timur. Saya kira ini presentasi dua senior kita di HMI yang mungkin bisa memberikan kita pencerahan bagaimana nanti kita bisa menerjemahkan hasil daripada rekonsiliasi di Kongres Surabaya ini. Kita melihat bahwa memang HMI itu membawa banyak sejarah panjang yang berbicara tentang HMI. Pertama kan slogan-slogan tentang keislaman, keindonesiaan dan kemodernan ini, kemudian ini diterjemahkan dan dijawantahkan menjadi satu kesatuan. Kemudian di HMI kita mengenal tentang nilai-nilai dasar perjuangan. Ini merupakan ideologi teman-teman HMI dan kader-kader HMI. Akan tetapi kadang NDP ini juga sering disalah kaprakan, kemudian muncul juga NDP baru lagi. Misalnya NDP yang diciptakan oleh senior kita di Nurholis Majid, para teman-teman di Ciputat mungkin kekeh dengan NDP tersebut, tapi kemudian teman-teman cabang yang lain berharap bahwa ada progres pada NDP ini, jangan mentok pada NDP Cak Nur. Kita harus berkembang, kemudian melahirkan sebuah NDP baru. Kemudian saya melihat bahwa HMI ini juga sudah mengalami degradasi, mengalami penurunan tentang bukan hanya HMI. Apakah mungkin ada kongres di Surabaya yang menghalangi mereka? Saya rasa kalau pengalaman saya di
kongres itu, sumber ini mungkin kemudian juga bisa menyampaikan bagaimana perkembangan terakhir tentang dualisme HMI ini. Tadi sudah dipaparkan oleh Kanda Ismail Suwardiweke sejarah dualisme HMI, kemudian nanti bagaimana kemudian titik akhir daripada Kongres Surabaya ini. Kita bisa menerjemahkan, menafsirkan berbagai macam hal. Dan nanti di sini akan kita simpulkan masing-masing. Oke, kebetulan saya beri kesempatan kepada Yunda kita, Yunda Ratu Ratna Damayani, untuk menyampaikan tentang HMI dan menerjemahkan Kongres Surabaya. Sebenarnya bukan mentok pada persoalan itu, tapi mungkin kita bisa merunuk kepada yang lain-lain. Kepada Yunda, kami persilakan. Ya, terima kasih Abang Amir Wata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Abangda Ismail Suwardiweke, ini guru besar dari IAIN Sorong, luar biasa. Saya dipanel dengan beliau, ini deg-degan saya. Terhormat, hadir di sini banyak senior, Mas Yahya Zaini, Bang Andi, Bang Sirajudin, dan Adinda tercinta saya dari Jombang, Gus Maman, dan teman-teman sekalian yang berada di seluruh Indonesia ini dengan fasilitas Zooming, kita jadi borderless dari berbagai tempat, berbagai perbedaan waktu kita bisa bertemu dengan mudah. Ini Abang Suwardi ini luar biasa, sudah malam nih Bang di Sorong ya. Ini mohon maaf nih, ini Bang Amir kenapa dipilihkan jam 7 Indonesia gitu, bukan jam 7 Sorong, kita mengikuti saja. Ya, alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam situasi pandemi yang menekan seperti ini. Termasuk juga situasi yang cukup hot gitu di dalam keluarga besar HMI yang sekarang sedang berkongres di Surabaya. Tadinya saya optimis itu kongres bisa terlaksana gitu Maret. Ini bukan persoalan apa, hanya persoalan teknis pandemi saja gitu. Luar biasa nih semangatnya adik-adik ini untuk menjalankan roda pengkaderan gitu sesuai dengan jadwalnya, tapi sudah mundur nih sebenarnya ya gitu. Tetapi tetap tetap berusaha menjalankan pengkaderan sesuai dengan waktu dan insya Allah sesuai dengan teman-teman sekalian, Abang dan Adinda sekalian gitu. Saya tadi sempat mendengarkan diskusi awal dari Abang Ismail dan Abang Gun dan teman yang lainnya gitu. Saya mungkin tidak akan masuk ke hal yang teknis yang sekarang sedang aktual gitu. Tetapi lebih kepada hal yang saya concern kepada hal kenapa HMI ini tetap berada dalam situasi yang relatif tidak berubah dari periode ke periode. Hampir semua kader dan alumni selalu mengatakan bahwa adalah wajah kecil Indonesia. HMI itu Indonesia kecil. Hampir semuanya berkata seperti itu. Dan memang secara de facto maupun de jure gitu, HMI itu tumbuh bersama dengan tumbuhnya Indonesia. Hanya beda 2 tahun. Indonesia merdeka tahun 1945, HMI lahir 2 tahun setelahnya. Itu artinya situasi pertumbuhannya beriringan, saling membersamai. 74 tahun pada kali ini, pada tahun ini. Artinya apa? Ya,
HMI itu tumbuh bersama Indonesia. Pertanyaannya, apakah situasinya antara Indonesia dan HMI itu kompatibel? Jangan-jangan Indonesianya udah lari lebih dulu dari HMI-nya. Atau sebaliknya, HMI tumbuh lebih advance daripada Indonesia. Sehingga banyak hal yang tidak bisa terakomodir dari eksistensi HMI ini, sehingga HMI-nya jadi disorientasi. Kalau tadi disebutkan, sih kok jadi berdua-dua, kita sudah mulai harus membiasakan diri dengan berdua-dua, gitu loh. Kalau berdua-dua dengan pasangan ya asik ya, tapi kalau dua-dua jadi dualisme kayak begini tuh membingungkan. Dan ini bisa menjadi kontraproduktif. Ini mestinya akar persoalan ini yang mestinya harus kita cermati. Kenapa muncul tren seperti ini? Ini sudah tentu kita sepakati bukan tren yang bagus, tetapi tumbuh seperti ini dan hampir di semua organisasi-organisasi kepemudaan. Jangan-jangan anak-anak muda ini sudah overdosis dengan kemampuan mereka, dengan semangat mereka, dengan wawasan mereka, sementara situasi sosialnya, atau kita bahkan mungkin bisa sebut menjadi lebih identifikasi lagi, lebih identify, adalah negara itu tidak bisa memfasilitasi atau mengakomodir pertumbuhan atau perkembangan anak-anak muda ini. Sehingga anak-anak muda ini akhirnya, yaitu tadi, mereka mengeluarkan berbagai macam improvisasi. Kita tetap ini apa? Saya berusaha untuk dalam frame yang positif, improvisasi seperti ini. Kalau tadi sudah disebutkan di diskusi awal bahwa mungkin perlu kita munculkan alternatif memperbanyak organisasi pengkaderan. Saya setuju, karena dengan ada 260 juta orang Indonesia, yang 60%-nya itu adalah anak-anak muda, generasi milenial dan generasi Z, bahkan mungkin di atas itu, karena yang usia kolonial itu sekarang sudah di bawah 10%. Yang baby boomers dan milenial itu juga mungkin kisarannya nggak sampai 30%. Gitu. Jadi tidak sampai 20%. Artinya sebagian besar 3/4 jumlah penduduk Indonesia itu isinya anak-anak muda, yaitu kader-kader HMI dan adik-adik di bawahnya. Tentunya sangat bisa dipahami kalau mereka pasti juga muncul banyak pikiran, mereka muncul banyak tendensi, mereka muncul banyak orientasi yang bisa jadi tidak bisa diakomodir atau tidak tertampung di organisasi pengkaderan yang ada saat ini. Jadi sah-sah saja bermunculan seperti itu. Gitu. Saya balik lagi kepada concern saya, kenapa sampai muncul berbagai persoalan di organisasi-organisasi pengkaderan. Seperti tadi dikatakan bahwa hampir semua kader dan alumni mengatakan bahwa HMI adalah Indonesia kecil. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi di mana di antara keduanya itu yang menjadi lebih besar value-nya atau kompetensinya. Jangan mengecilkan teman-teman adik-adik HMI. Bisa jadi mereka memang membutuhkan sebuah daya tampung atau tempat tampungan yang memang bisa memfasilitasi semua semangat mereka, semua pemikiran mereka. Ini kalau memang dari kacamata positif, kenapa adik-adik HMI melakukan dinamika seperti ini? Saya sendiri melihat adanya kongres dengan segala macam dinamikanya sejauh ini ya tidak mengagetkan. Karena dari waktu-waktu sebelumnya, bahkan ketika di Jakarta beberapa periode yang lalu itu sampai bakar-bakaran kan gitu. Kalau muncul hal-hal dinamika yang seperti sekarang ini, saya pikir itu justru cara jalan keluar yang cerdas gitu. Artinya mereka menggunakan cara organisasi. Jadi bikin dualisme ya daripada kemudian anarki seperti itu. Dan ini yang masih dalam, saya lihat masih dalam koridor yang positif. Nah, apa yang kemudian bisa menjadi perekat atau menjadi consolidate gitu antara berbagai macam perbedaan pemikiran ini? Saya kemarin sempat mengikuti semacam ada webinar fit and proper test lah, semacam kayak begitulah. Yang para speakernya itu adalah para kandidat. Ini kandidatnya kan ada sekitar 20-an sekian gitu ya.
mereka presentasi tentang program-programnya. Saya pikir it's good, it's very good gitu loh. Untuk kandidat mereka kemudian melakukan konferensi pers gitu. Ini kan mereka bicara kepada publik, orang itu webinar terbuka, siapa saja bisa hadir gitu. Dan semua orang bisa menyaksikan dan mendengarkan apa yang ada dalam pikiran dan benak teman-teman kandidat tersebut. Menarik. Itu artinya sebenarnya sebuah hal yang ini sebenarnya terpelihara di HMI gitu. HMI itu kan disebutkan oleh senior saya di Gelora gitu, Ustadz Anies Mata gitu. Ciri khas utama dari HMI itu adalah dua hal. HMI itu kekuatannya adalah pada jaringan dan kepada semangat pemberontakannya. Ya ini kalau pihak eksternal melihatnya seperti itu. Kalau kita di dalam kan melihatnya ini memang tingkat kemampuan kritis yang memang dipelihara di dalam HMI untuk setiap kader itu merdeka. Untuk setiap kader itu merdeka menganalisis dan memasak berbagai macam ide, berbagai macam input, berbagai macam informasi yang diperoleh, dan kemudian dia bisa melakukan atau menghasilkan banyak pemikiran-pemikiran dan hipotesis lah, semacam seperti itu. Itu satu hal yang memang terpelihara baik sekali di dalam HMI, dan memang menjadi sebuah hal yang bisa dibilang itu sebagai DNA atau karakternya kader HMI. Ketika berada di sebuah tempat, memang mereka leading untuk hal seperti itu. Tetapi ada satu hal catatan saya, dan ini mungkin yang menjadi bisa menjadi akar persoalan munculnya dualisme itu. Ada satu hal dari kekuatan yang dimiliki oleh HMI berupa jaringan dan semangat pembaruan lah gitu. Saya tidak menyebut sebagai semangat pemberontakan, sebagai semangat pembaruan dan kritisme gitu. Adalah kemampuan melakukan pandangan secara global gitu, secara geopolitik begitu. Ini bisa jadi karena itu tadi, HMI itu adalah tumbuh bersama Indonesia. Jadi seolah-olah yang berkembang dalam pengkaderan, sadari atau tidak disadari, sebagian besar kader termasuk alumninya pandangannya adalah inward looking, bukan outward looking. Inward looking ini yang bikin kita sibuk di dalam. Inward looking ini membuat kita terjebak dalam rutinitas, sehingga hal seperti konflik itu menjadi sebuah isu besar. Padahal wajar, itu dinamika, itu dialektika. Saya melihatnya ada dualisme itu dialektika. Itu belum menjadi suatu hal yang kronis. Justru kalau yang kronis, apabila nih kongres tidak terlaksana, yang ada kemudian di dalamnya adalah anarki, premanisme, itu fatal sebagai pengkaderan, mandek. Tetapi dengan munculnya dualisme gitu, atau mungkin nanti misalnya kongres deadlock, itu kan biasa. Dari waktu ke waktu cerita seperti itu kan tinggal mengulang sejarah aja. Gak ada hal yang baru. Ini stressing saya, bahwa kita terlalu lama, terlalu banyak melakukan inward looking. Ya karena itu tadi, semangat keindonesiaan dan keislaman selesailah kita. Maksudnya dalam arti kita itu sudah menjadi suatu hal yang embedded, suatu hal yang mutlak harus ada dalam setiap kader HMI. Keindonesiaan ini dipahami inward looking. Jadi kita sibuk dengan peristiwa politik day by day, termasuk politik yang terjadi di domestik, di nasional. Itu kita sibuk, dan itu nggak membuat kita atau tidak menyempatkan kita untuk bahwa kita tuh sebenarnya di dunia itu nggak steril. Indonesia itu, kalau ini kita katakan bahwa Indonesia itu adalah HMI adalah Indonesia, gitu kan. Kemarin Pak Presiden mengatakan bahwa sebagian banyak kader HMI, alumni HMI yang menjadi anggota kabinet. Dan itu cerita itu kan dari kabinet per kabinet kita selalu ada hadir di sana dengan representasi dari berbagai macam partai. Gitu. Jadi Indonesia adalah HMI adalah Indonesia, itu seolah-olah kita kita jadi nggak sempat untuk menyadari bahwa kita sebenarnya Indonesia itu tidak sebuah entitas sendiri di bumi ini. Kita tuh tidak steril gitu loh.
semua yang terjadi di Indonesia, even itu peristiwa politik, peristiwa ekonomi itu sebenarnya rangkaian dari global. Karena kita ini bukan negara besar. Kita tuh kena residunya peristiwa yang terjadi di dunia. Bahkan termasuk juga saling bunuh di Indonesia, peristiwa G30 SPKI tahun 65, bunuh-bunuhan antar bangsa. Itu kan residu dari luar negeri. Dari peristiwa global. Kita ini istilahnya jadi pelanduk doang. Yang bersiteru komunis dan Amerika. Kemudian yang bunuh-bunuhan kita. Sebenarnya tuh kalau kita mau stop and think gitu ya. Gitu, bahwa mestinya muncul kesadaran seperti itu. Dan itu mestinya kesadaran itu harusnya muncul dari HMI sebagai wajah kecil Indonesia. Karena HMI itu adalah basis atau agent of change, agent perubahan. Karena kata kita adalah intelektualitas. Karena kita hasil dari perguruan tinggi. Jadi kalau dikatakan bahwa banyak kader HMI yang ikut mempengaruhi jalannya dinamika politik nasional, termasuk juga kepemimpinan nasional, gitu ya. Ya semestinya juga sudah mulai harus sangat menyadari, gitu loh. Nah ini dalam hal ini, apakah tadi itu HMI kompatibel nggak dengan negara? Kompatibel nggak dengan negara? Jangan-jangan HMI itu yang memberati negara? Karena sebagian besar pelaku politik nasional tuh ya alumni HMI. Kalau alumninya terus nurun ke kader-kader di bawahnya masih inward looking, nggak menyadari tentang bahwa Indonesia itu adalah bagian dari globalisasi. Ya tetap aja kita sibuk kayak begini nih. Padahal dengan adanya kongres berjalan aja mau banyak kader masih mau hadir, itu bagus. Itu berarti pengkaderan jalan terus. Kan lucu kalau misalnya kita ada kongres nggak ada seorang pun dari siapa yang mau hadir. Nah itu baru petaka itu untuk HMI. Ini kan nggak orang merasa semangat gitu. Yang sibuk ya sekarang pemerintah Pemprov di Surabaya dan Jawa Timur ya, bagaimana kemudian bisa menjaga protokol kesehatannya tetap tegak di sana gitu. Dan jangan sampai, insya Allah lah jangan sampai muncul klaster COVID di sana ya. Gitu. Seperti itu. Jadi justru yang menjadi concern adalah itu tadi kompatibel antara HMI dengan negara, dan kita bicara kompatibel HMI dengan Indonesia. Apakah HMI benar-benar bisa menjadi benar-benar menjadi lokomotif untuk membawa negara udah nggak rutinitas lagi selama 74 tahun kita jadi rutinitas yang diurusin gitu-gitu lagi, nggak ada terobosan. Mestinya munculnya dari kader dan alumni HMI. Ini suntikan-suntikan seperti ini harus dimasukkan kepada adik-adik. Jadi yang menyatukan adik-adik itu adalah bukan orang per orang, bukan soal politik, bukan soal strategi, tapi narasi yang harus menyatukan adik-adik itu. Kalau ada narasi yang mulai menyatukan adik-adik, artinya kemudian orang kader para mengakui bahwa ya itu yang mereka butuhkan, nggak muncul dualisme. Dualisme itu kan sebenarnya politik praktis. Masing-masing merasa kuat, karena kuat apa? Gerbongnya sama-sama merasa besar, itu aja. Tapi gerbong besar nggak ada narasi juga percuma. Gitu. Saya hanya mau stressing seperti tadi itu bahwa Indonesia nggak steril. Indonesia itu adalah bagian dari globalisasi, dan kita selama ini diakui atau mau tidak mengakui kita tuh sebenarnya masih pelanduk. Apa yang terjadi di dunia, ya residunya ke kita. Yang konyolnya lagi adalah kalau sampai kita bunuh-bunuhan antar bangsa. Jangan-jangan juga peristiwa 50 bagian dari itu, permainan besar. Hanya kemudian dikecil-kecilkan ini ada satu dan lain hal seperti itu. Gitu. Jadi inward looking ini yang harus sudah mulai kita kritisi, harus kita mulai koreksi. Kita sudah mulai outward looking. Indonesia dengan segala macam sumber daya yang dimiliki, jumlah penduduk yang gede, dan ini bonus demografi ini mungkin sekali hanya dalam perputaran siklus peradaban. Gitu. Jadi ini harus benar-benar dimanfaatkan. Bonus demografi ini, kalau tidak loss. Sementara negara-negara Eropa itu piramidanya sudah terbalik gitu, dan itu akan tidak susah atau butuh waktu yang panjang untuk mereka mengembalikan munculnya usia-usia produktif. Sementara Indonesia bonus demografinya luar biasa. Seperti itu. Kemudian sumber daya kekayaan alamnya juga luar biasa. Gitu. Dan HMI dalam hal ini bisa menjadi lokomotif membawa Indonesia untuk beralih lebih kencang lagi, karena sudah mulai menyadari adanya hal-hal yang membuat HMI dan seluruh kader udah mulai harus keluar dari rutinitas.
nggak lagi kita sibuk dengan peristiwa politik waktu demi waktu itu saja. Dan jangan terjebak dari hal itu, dan kita sudah mulai harus menyadari bahwa, dan ini juga yang menjadi concern saya dalam ini waktunya berapa lama lagi Bang Amir, sedikit lagi ya. Jadi dan ini juga menjadi concern saya dalam ketika dalam webinar yang fit and proper test kemarin, tidak ada satupun atau mungkin saya yang ketinggalan gitu, para kandidat yang mengkaitkan situasi sekarang dengan pandemi. Pandemi ini luar biasa. Pandemi ini adalah kekuatan langit yang mengubah tatanan dunia. Ini lebih dahsyat daripada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama itu bisa mengubah konstelasi kesultanan dunia. Ottoman hilang, Austro-Hungaria hilang, Rusia Tsar hilang. Itu akibat dari Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua kemudian menghasilkan kekuatan dua adidaya, Amerika dan komunis. Karena komunisnya ada dua ya, Soviet dan Cina kan, seperti itu. Ini pasca pandemi ini itu tatanan dunia berubah, dan ini pasti impactnya ke Indonesia. Mestinya nih kader-kader HMI mulai menyadari ini. Itu tadi saya bilang bahwa narasi seperti ini yang harusnya disuntikkan ke dalam Kongres, karena di situ berkumpul semua kader dari seluruh cabang. Nggak usah sibuk tentang suksesi itu di dalam HMI lewat Kongres, ya jalan terus, dan itu menunjukkan bahwa pengkaderan berjalan, it's okay. Tetapi narasinya yang hilang. Karena nggak ada narasi ini, yang akhirnya yang muncul yaitu tadi gontok-gontokan apa segala macam. Padahal dengan teman-teman melakukan suksesi ini dengan segala dinamika gitu, itu kan menunjukkan bahwa teman-teman juga belajar tentang konsolidasi, belajar tentang membangun aliansi, belajar tentang membangun opini publik di dalam kader HMI gitu. Kemudian juga melakukan bargaining. Ini bagus. Saya yang kebetulan sekarang ada di partai politik tuh sekarang tuh istilahnya seperti memanen gitu loh. Karena memang dari semua organisasi kader gitu, pengkaderan pemuda, ya teman-teman HM ini yang paling leading gitu loh. Teman-teman HM ini yang paling cepat nyaut gitu loh kalau diajak ngomong soal gerakan-gerakan politik gitu, gerakan politik dan tentu gerakan sosial. Itu cepat banget. Gitu. Jadi yang saya concern itu tadi adalah narasi, dan mulai kita mengubah wawasan yang tadinya lebih banyak inward looking, sudah mulai harus kita juga membawa adik-adik ini dan semua teman-teman alumni untuk kita udah mulai outward looking bahwa Indonesia itu nggak steril, nggak hidup sendiri di bumi ini. Kita itu adalah bagian dari pergaulan internasional, bagian dari perdagangan internasional, bagian dari ekonomi internasional, yang kalau kita nggak segera berbenah, yang ada kita lagi-lagi jadi pelanduk. Gitu. Kalau yang beberapa waktu lalu kita jadi pelanduk, kita jadi korban adanya dua ideologi dunia. Ini jangan-jangan kita jadi pelanduk lagi adanya dua ekonomi dunia. Sampai saat ini kan Cina dan Amerika. Ya kita rebutan di antara dua itu aja. Dan lebih konyolnya lagi, jangan sampai kalau kita kemudian bunuh-bunuhan lagi dengan sesama anak bangsa. Gitu. Jadi yang concern saat ini adalah itu tadi. Insya Allah kalau kemudian muncul sebuah narasi yang bisa mengikat kita bersama, ini juga kita bisa menyudahi adanya pembelahan yang ada selama ini. Ini teman-teman HMI saya lihat yang paling bisa nggak baperan ya dengan pembelahan yang ada seperti saat ini. Mereka cukup profesional lah melihatnya. Karena banyak alumni juga ada di dua gerbong itu gitu loh, jadi profesional gitu, dan kita juga tetap bisa rangkul-rangkulan, tetap bisa join JB, kita join bareng gitu meskipun beda pilihan. Oke, itu menunjukkan sebenarnya HMI cukup dewasa gitu. Jadi yang penting adalah itu tadi, kalau saya stressing saya adalah kita mulai melakukan reorientasi wawasan dan kemudian peningkatan kemampuan geopolitik semua kader. Karena itu nanti, kekuatan narasi itu nanti yang sedikit demi sedikit atau kemudian akan secara gradual akan membuat teman-teman itu untuk sudah tidak berpikir lagi hal-hal yang menjadi teknis lah. Tetapi ya bagaimana kemudian bisa melakukan achievement gitu loh. Achievement dengan wawasan yang lebih update, wawasan yang lebih wawasan yang lebih baru ini. Eksistensi HMI menjadi lebih nyata, tidak menjadi pemberat negara,
bangsa, tetapi justru benar-benar bisa menjadi agen pembaru dan lokomotif Indonesia membawa pada kemajuan dan bisa meletakkan Indonesia sejajar atau setidaknya kita berada dalam lingkungan pergaulan dan ekonomi dunia yang kuat gitu. Saat sekarang ini Indonesia sudah masuk kelompok negara G20, itu sebenarnya suatu hal yang menunjukkan level kekuatan kita juga semakin membaik. Nah, tinggal ini bagaimana kemudian kita bisa meramunya memang benar-benar bisa menjadikan Indonesia menjadi kekuatan negara di dunia yang mumpuni dan itu sebenarnya sangat real bisa kita lakukan gitu dengan segala sumber daya yang kita miliki. Sedikit mungkin saya membandingkan dengan Singapura gitu. Singapura itu di tahun 60-an Lee Kuan Yew itu berani mencanangkan akan menjadikan Singapura sebagai negara kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia. Dengan kekayaan yang sangat miskin, dengan kekayaan yang dibandingkan Indonesia nggak ada apa-apanya. Luas Singapura sama Bekasi itu lebih gede Bekasi. Tetapi sekarang ekonomi Singapura itu menjadi 3 kekuatan di dunia. Gitu. Nah itu aja, mudah-mudahan itu bisa menjadi pemancing diskusi kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratu Ratna, terima kasih telah bersama-sama dengan kita bergabung. Ada Cak Yahya, terima kasih Cak Yahya telah turut dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ada Wanggun, ada Ragil, dan kita semua yang bergabung baik melalui Zoom maupun yang live melalui Facebook dan nanti juga oleh Arung News TV akan diunggah ke YouTube. Saya dalam rangka milad HMI ke-74 ini kembali merapi-rapikan buku saya. Saya punya koleksi sedikit terkait buku HMI, ada 64, diantaranya saya bawa ini buku yang ditulis oleh Victor Tanja. Ini disertasi pertama kali terkait HMI, bahwa HMI itu adalah di antara lokomotif pembaruan pemikiran Islam. Saya sangat setuju bahwa narasi yang harus kita kembangkan adalah adanya narasi, maka tidak peduli apakah ada 2, ada 3, ada 4 HMI itu sendiri, tetapi masing-masing memiliki narasinya. Tetapi ini bukan disertasi yang pertama dan terakhir kalinya. Banyak lagi disertasi HMI. Ada satu disertasi dari New South Wales yang memberikan cermin bagi kita dengan judul HMI adalah contoh terbaik dan sekaligus contoh terburuk politik identitas di Indonesia. Nanti silakan digunakan Google, tersedia di repository University of New South Wales, silahkan dibaca. Tetapi tadi Mbak Ratu sudah mengemukakan bahwa HMI sesungguhnya adalah bahagian dari revolusi, lalu kemudian tumbuh berkembang bersama Indonesia, dan dinamika HMI sendiri tidak bisa dilepaskan dari masa-masa revolusi di Yogyakarta. Lalu inilah yang menjadi romantisme, di mana ketika kita bermilad, ya dulu bahasanya disnatalis, sekarang berubah menjadi milad, tetapi itulah yang kemudian menjadikan kita tough, kuat dengan segala dinamika. Namun keberduaan HMI tidak saja kita saksikan di 2021 ini. Kongres Padang 1986 memberikan pengalaman kepada kita. Pada akhirnya ada 2 HMI yang kita namakan sesuai dengan sekretariatnya untuk HMI Diponegoro. Lalu kemudian ada HMI yang lebih dikenal dulu HMI Underground di masa Orde Baru, tetapi hari ini kemudian dikenal dengan HMI MPO. Ya, itulah yang terbentuk seiring dengan pleno yang kemudian tidak disepakati di Padang, berpindah ke Jogja, dan akhirnya membentuk MPO. Alhamdulillah wa syukrilillah, di Kahmi hari ini tidak ada pembelahan antara Kahmi Dipo maupun Kahmi MPO, hanya ada satu Kahmi. Kita bersyukur di situ, tetapi ada Kahmi yang lain, ada Kahmi muda, ada Kahmi yang di Jalan Turi, ada Kahmi Preneur, dan sebagainya. Maka hipotesa saya boleh jadi bahwa anak muda Indonesia, terutama anak muda Muslim Indonesia, itu tidak terbiasa bersatu padu sebagaimana ketika dulu Sumpah Pemuda. Ya, sekarang kita suka berdua,
tidak saja PBHMI, tetapi juga turun sampai di Batko, turun sampai di cabang, bahkan saya tidak punya datanya secara lengkap, tetapi paling tidak di cabang Gua Raya itu kemudian komisariat juga sudah dualisme. Ada 3 komisariat di sana yang dualisme. Ini menunjukkan betapa energi anak-anak HMI untuk melakukan aktualisasi itu sangat besar. Maka kita perlu memekarkan HMI ini, nanti mungkin seperti Muhammadiyah kita lihat, ada IMM-nya, ada IPM, ada IRM, maka kemudian di HMI perlu dibuat klasterisasi. Ya, kalau dulu Allahu Yarham Mulyadi Tamsir, Ketua Umum PB HMI setelah Kongres Pekanbaru, itu kemudian mengaktifkan lembaga kekaryaan sehingga selama 2 tahun kepemimpinan almarhum Mulyadi Tamsir 2016-2018 tidak terjadi dualisme, maka boleh jadi adalah siapapun terpilih berikutnya ini silahkan diaktifkan lembaga kekaryaan untuk memberi peluang bagi kader-kader HMI untuk beraktualisasi sehingga kemudian tidak terjadi dualisme. Saya juga ingin mengaksentuasi, mengafirmasi betapa wajah HMI sesungguhnya adalah tidak saja terkait dengan ibu kota negara, di mana HMI sekarang hadir sampai ke pelosok Indonesia di Merauke. Di Papua sendiri sudah ada 6 cabang yang saya sudah tuliskan di Historia HMI, bahwa HMI tidak hanya bermakna himpunan mahasiswa Islam, tetapi juga bermakna hari masuknya Injil di tanah Papua, dan itu kita syukuri bersama pada 5 Februari. Jadi sama-sama HMI, satu himpunan mahasiswa Islam yang didirikan 5 Februari, lalu kemudian satu lagi hari masuknya Injil itu juga 5 Februari. Jadi HMI di Papua mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Katolik, Protestan, sementara HMI di Bali mengalami perjumpaan dengan Hindu, ya, begitu pula dengan HMI di Mataram mengalami perjumpaan dengan Buddha. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi di HMI adalah tidak berwajah tunggal, tidak monolitik, tetapi pada saat yang sama kita bisa saksikan bahwa HMI sesungguhnya adalah wajah Indonesia yang multikultural, wajah Indonesia yang menjadi representasi watak orang-orang Indonesia. Ya, ketika terjadi perhelatan seperti muktamar, kongres, atau apapun itu, tidak saja di HMI, tetapi selalu saja teman-teman, saudara-saudara kita dari timur, itu menjadikan itu sebagai dalam tanda kutip, quote and quote, adalah ibadah haji. Jadi selalu pertemuan agung di muktamar, di kongres itu. Di tengah-tengah pagebluk COVID-19 tidak menurunkan ya niat bagi kawan-kawan HMI untuk kemudian mau berangkat ke Surabaya. Ya, tidak saja kader-kader HMI yang aktif, bahkan alumni-alumni juga pada mulai saling mengajak. Saya lihat kapan nih ke Surabaya dan seterusnya. Lalu saya merespon, ya ketika saya sendiri itu kemudian punya hak suara, saya tidak urus-urusi, apalagi sekarang saya tidak punya hak suara untuk mengurusi kongres. Terakhir mengantar diskusi ini, saya ingin mengemukakan bahwa HMI harus secara aktif menjawab pertanyaan apa yang harus dibutuhkan oleh mahasiswa hari ini. Kalau tadi Mbak Ratu mengemukakan bahwa harus outward looking, boleh jadi ini salah satu narasi atau agenda kita. Pasca Kongres Makassar 2006, saya diamanahkan oleh formatur Kongres, Saudara Fajar Rahmat Zulkarnain, 2006-2008 memegang portofolio Wasekjen bidang hubungan internasional, betapa kemudian kita perlu melakukan diplomasi terkait dengan HMI ke seantero dunia. Lah kalau ada 100 saja dunia ini, negara di dunia ini, di mana ada anak HMI lagi kuliah S2 atau S3, lalu kita membuat cabang istimewa, sekarang ini sudah ada di cabang Kuala Lumpur, lalu kita buat cabang-cabang itu, boleh jadi adalah diplomasi internasional PB HMI itu dapat digerakkan. Semasa saya di Kuala Lumpur 2006-2008,
mengurusi HMI dalam portofolio Wasekjen Hubungan Internasional tadi dan melanjutkan pendidikan S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia, itu adalah menurut saya salah satu momen terbaik yang harus saya syukuri, di mana kemudian mendapatkan kesempatan mengurus HMI, pada saat yang sama juga saya bisa menyelesaikan studi saya. Selesainya Kongres Palembang tahun 2008, saya meneruskan perkuliahan dan alhamdulillah 2009 bisa selesai pendidikan doktornya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita butuh lebih banyak lagi kader-kader yang mau beraktivitas dalam bidang keilmuan, menjadi dosen, peneliti, guru, dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi keperluan kita saat ini. Termasuk adalah lembaga-lembaga kekaryaan perlu kita dorong untuk mengisi ruang-ruang BUMDes, ruang-ruang desa, pendampingan desa dan sebagainya. Dan itu sudah diingatkan oleh Cak Anas tahun 97 ketika kongres di Yogyakarta bahwa perlu keahlian-keahlian profesional bagi kader-kader HMI. Tentu banyak hal yang masih bisa kita harapkan dari HMI, sehingga saya optimis bahwa Kongres Surabaya bukanlah kongres yang terakhir, karena satu-satunya yang dijamin oleh Allah untuk langgeng sampai kapanpun itu hanyalah Al-Quran. Tidak ada jaminan bahwa HMI bisa langgeng selanggeng Indonesia, karena kita lihat bahwa apa yang digagas seperti Masyumi itu kemudian sudah berhenti, dan banyak lagi organisasi-organisasi yang di masa lampau itu adalah organisasi besar, namun hari ini justru kemudian sudah terkubur. Bahkan kita lihat juga ICMI yang dulu bahkan menjadi salah satu gerakan sarjana muslim dalam bidang politik, walaupun bukan partai politik, tapi itu kemudian juga surut seiring dengan terkuburnya Habibie. Maka agenda kita semua menerjemahkan Surabaya ini adalah semangat kepahlawanan tidak saja muncul dalam politik praktis, dan itu sudah menjadi di antara jati diri ataupun jiwa HMI, maka jiwa intelektualisme harus kemudian dikembalikan pada makomnya, pada proporsinya, karena cita insan akademislah yang harus menjadi jarum. Saya selalu menggunakan istilah Kakanda Prof. Kasim Matar, pengasuh pondok pesantren Matahari di Maros, itu kemudian menggunakan bahwa jarum insan akademis itu harus mengemuka. Yang perlu juga dilakukan adalah perlunya penguatan dua hal secara struktural, dari PBHMI turun ke bawah, begitu pula dari komisariat ke atas, itu juga harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi dari bottom up juga dilakukan, top down juga dilakukan, secara struktural dilakukan, secara kultural. Saya hanya izinkan saya bercerita sedikit lagi dalam 1 menit bahwa komisariat saya, komisariat HMI Tarbiyah dan Keguruan Cabang Goa Raya bahkan mendorong adanya penerbitan jurnal, dan ini alhamdulillah sudah ada 2 jurnal yang diterbitkan oleh adik-adik di pengurus komisariat. Ini menurut saya salah satu cara menerjemahkan apa yang menjadi keperluan mahasiswa saat ini. Dan bersama-sama dengan alumni-alumni HMI yang ada di seantero Indonesia, kami menerbitkan namanya Insan Cita Journal of Islamic Studies. Jadi bagi kita yang peneliti, dosen, guru, menerbitkan jurnal dalam konteks ber-HMI, ini adalah salah satu aktivitas dalam rangka penguatan dan juga keahlian maupun kemahiran dosen dan guru serta peneliti. Itu moderator, terima kasih kepada moderator yang telah menggagas diskusi kita malam hari ini, termasuk apa yang perlu kita lakukan beyond Surabaya. Tidak lagi hanya sekedar menunggu siapa ketua umum yang akan terpilih, bukan itu. Tetapi saya setuju dengan Mbak Ratu bahwa yang paling penting adalah bagaimana memuati narasi kita terkait dengan pasca kongres ini. Bagi yang masih di luar Surabaya, tetap di rumah masing-masing, ya, supaya tidak menambah beban polisi di Surabaya. Saya menduga bahwa polisi-polisi di Surabaya ini sekarang pada begadang menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Khawatirnya mereka mestinya sudah berada di rumah memeluk anak, memeluk istri, tapi karena kehadiran kita semua di Surabaya hari ini,
akhirnya mereka harus menunda memeluk anaknya dan istrinya. Ya, jadi saya merekomendasikan yang masih berada di luar Surabaya tetap di rumah. Kita menanti siapapun ketua umum itu, maka itulah ketua umum terbaik yang lahir dari pilihan teman. Ikuti Facebooknya beliau dan ikut memberikan pandangan-pandangan. Tetapi sederhananya menurut saya boleh jadi ini potret saja dari apa yang dilihat beliau dan saya. Boleh jadi saya dan beliau juga keliru melihat bahwa HMI memudar semangat intelektualnya. Tetapi kemudian kita tidak bisa melihat HMI hanya semata-mata pada posisi pengurus besarnya, karena bagaimanapun orang-orang yang beraktivitas di pengurus besar tentu orang-orang yang tidak lagi sekedar menulis skripsi, mereka sudah menulis tesis, dan bahkan saudara ketua umum yang terpilih di Kongres Ambon itu kan sudah menjadi mahasiswa S3 di IPDN. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak lagi militansi kader di PBHMI tidak bisa menjadi cerminan semata-mata organisasi ini. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa 20 tahun terakhir ini atau 21 tahun terakhir ini, kenapa kemudian bergeser orientasi kader-kader HMI dari akademik ke politik praktis, itu bisa dibaca dalam bukunya Sidra Tahta Muhtar, Bagaimana HMI dan Kekuasaan. Ada dua penjelasannya. Pertama, karena senior-senior HMI sudah menjadi anggota DPR, maka tentu koneksi-koneksi yang kita lakukan ya di anggota-anggota DPR tadi, lihat saja ketika kita melaksanakan latihan kader menengah, latihan kader 2, yang mengisi itu politisi-politisi. Kenapa? Karena politisi punya banyak uang, mereka lah yang bisa menyumbang atas terselenggaranya LK2. Dan ketika Bang Akbar yang datang, maka biasanya juga pengurus Golkar kabupaten atau kota juga akan turut datang, bersupport dan sebagainya. Itu penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua adalah boleh jadi saudara-saudara kita yang di partai politik seperti Cak Anas dan sebagainya, mereka yang turun ke komisariat-komisariat. Maka salah satu nasihat terbaik saya itu pasca Kongres Palembang tidak berinteraksi banyak dengan HMI. Karena dalam tanda kutip saya gemes dengan teman-teman HMI. Tetapi apa yang terjadi, nasihat ini saya kutip karena saya setuju, apa yang disampaikan Prof. Mahfud, kembali ke komisariat, maka kita akan membenahi mata air perkaderan yang ada di komisariat. Jadi mari kita menyapa adik-adik yang ada di komisariat, menyapa adik-adik yang menjadi pengurus komisariat, karena kalau hanya para politisi yang menyapa mereka, maka kemudian saya khawatir mereka akan terjebak menjadi orang-orang juga yang punya orientasi politik praktis. Orientasi politik sangat bagus, tapi kalau itu hanya semata-mata demi kursi, demi kekuasaan, tradisi 5 tahunan melalui pemilu, maka itu yang akan sangat berbahaya. Itu komentar saya, dan nanti juga saya kira ada banyak catatan-catatan saya sejak mengenal PEP News. Ada satu blog yang dikelola oleh mantan CEO Kompasiana, itu kemudian Kang Pepi, itu kemudian membuat PEP News. Menurut saya sangat familiar, mudah sekali mengetiknya dan mengunggah dan seterusnya, sehingga saya sejak Desember terakhir ini banyak menulis di situ, di samping menulis di beberapa tempat yang lain secara rutin. Nanti kalau Arung News punya satu kolom atau opini, boleh jadi kita bersama-sama juga akan perlu menulis di situ supaya ketersebaran diskusi kita termasuk pada malam hari ini boleh jadi dapat dibaca, dapat tersedia dalam versi teks ataupun versi artikel. Itu tanggapan saya, moderator, terkait dengan apa yang didiskusikan pagi ini, terkait dengan bergesernya atau hilangnya spirit intelektual. Tetapi saya masih percaya bahwa saya bercita-cita bersama tentu kita semua warga HMI, bukan cita-cita saya sendiri, bahwa pada saat Disnatalis atau Milad 75 tahun yang akan datang, kita akan launching minimal 75 buku. Apa yang menjadi gagasan-gagasan kader-kader HMI dari seluruh Indonesia, sehingga kemudian tidak banyak negara yang memiliki kesempatan seperti kita yang bisa menjadi warga, ya, yang bisa menjadi aktivis seperti HMI, ya bahkan kalau di negara-negara lain mereka tidak punya, termasuk di Mesir sekalipun atau negara-negara Muslim yang lain, tidak banyak organisasi mahasiswa yang seperti
HMI. Di Malaysia ada ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, mereka juga punya pola seperti HMI, dan bahkan Anwar Ibrahim itu belajar bagaimana pola perkaderan HMI, orang-orang ABIM belajar ke HMI. Jadi kita bersyukur paling tidak bahwa Indonesia, tadi saya selalu kemukakan bahwa Indonesia dan Islam ataupun Islam dan Indonesia merupakan satu tarikan napas. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Gitu. Saya masih tetap melihat bahwa segala dinamika, segala perkembangan dialektika yang terjadi di dalam HMI itu masih menjadi sebuah hal yang wajar ya. Termasuk kemungkinan munculnya aliansi baru atau pecahnya aliansi yang sudah ada seperti itu. Itu saya melihatnya masih wajar-wajar saja. Jadi kalau misalnya ada pengalaman kader Surabaya yang kita gadang-gadang secara intelektual bagus, secara integritas bagus, bahkan wajahnya juga ganteng. Ini kalau kita mengikuti syariat untuk menjadi pemimpin ala pewayangan tuh kan, yang jadi raja tuh kan seperti itu. Dedeknya ada, dedek itu penampilannya ganteng, kemudian pintar dan bijaksana. Itu sempat muncul kader dari Surabaya, tidak hanya itu stressing langsung Surabaya gitu. Dan kita semua bahagia, bukan karena dia semata-mata dari Surabaya, karena kita juga menganggap bahwa ini juga bagus lah kita mempromosikan kader untuk menjadi kandidat ketum gitu. Tetapi kemudian kader itu yang nyaris menang menjadi kalah, yang nyaris kalah menjadi menang begitu. Yang jadi persoalan kami pada saat itu bukan semata-mata kebetulan dengan almarhum Mulyadi ya, yang kemudian menjadi ketum ya. Persoalannya bukan semata-mata karena dari Surabaya dan gagal, semata-mata bukan karena itu tadi syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu. Jadi artinya apa di situ ya, pasti itu dari Jawa Timur aja itu kan terdiri dari beberapa cabang. Yang itu jumlah suaranya aja sebenarnya signifikan untuk mendukung kandidat kan, tapi nyatanya tidak. Ya saya melihatnya ini kalau dalam bingkai politik, ya dia gagal melakukan aliansi. Dia gagal melakukan konsolidasi notabene yang berada dari sekitarnya, dari teman-teman sekitar yang dalam satu batko, seperti itu. Dan disinilah yang saya melihat bahwa di dalam kongres itu yang adalah suksesi kepemimpinan, ini teman-teman memang berlatih, ini pengkaderan real nih, memang ini pengkaderan politik kalau dalam hal ini ya gitu. Di situ teman-teman belajar menggalang aliansi, melakukan konsolidasi, membangun bagaimana melakukan bargaining gitu. It's okay meskipun kemudian muncul juga hal-hal kenapa sih harus seperti itu gitu. Justru kalau sampai muncul aklamasi seperti di Ambon itu not good, itu nggak bagus itu. Dan Surabaya ini saya berharap tidak aklamasi ya. Gitu. Di sini tidak ada dinamika dan tidak ada dialektika. HMI itu bukan partai politik. Bisa aklamasi. HMI ini organisasi kader. Biarkan kader berperang secara opini, berperang dalam pemikiran, termasuk juga bagaimana mereka kemudian melatih keterampilan melakukan aliansi, membongkar aliansi, melakukan konsolidasi, biarin. Gitu. Jadi tadi pertanyaan Bang Amir tentang konstelasi politik HMI di Jawa Timur gitu. Ya saya pikir kalau kemudian pecah atau kemudian sekarang bersatu gitu, ya namanya politik kan begitu, kalau lagi ada kepentingan ya bareng gitu, nanti kalau kepentingan nggak ada ya berbarengan dengan yang lain, it's okay lah gitu. Di sini memang latihannya adik-adik untuk ya tadi itu melakukan political practice seperti itu. Jadi saya yang seperti tadi saya sampaikan dalam paparan sebelumnya, stressing saya, concern saya adalah bagaimana menambah bobot narasi dari kader HMI. Kalau tadi disebutkan apakah kader HMI sudah mengalami kemunduran intelektualitas gitu. Ya mungkin kalau menghasilkan sebuah teori, nah ini saya mau tanya ke Abang Ismail, apakah harus seperti itu gitulah, meluncurkan, merilis teori-teori baru, lantas kemudian HMI disebut sebagai organisasi yang intelektual. Ya HMI tetap intelektual karena semua kadernya adalah mahasiswa, dan jumlah mahasiswa atau kedudukan mahasiswa di dalam statistik Indonesia itu masih termasuk kalangan elit, komunitas elit gitu kan, karena tidak baru sebagian kecil lah dari
pemuda Indonesia yang berstatus mahasiswa dan kemudian sampai bisa lulus gitu. Dan kalau HMI, kemudian saya sepakat dengan Abang Ismail bahwa potret tentang penurunan intelektualitas HMI itu mesti harus dibikin survei gitu. Tetapi saya masih optimis gitu. Saya masih optimis karena teman-teman pun ketika bertemu adik-adik di komisariat, cabang sampai PB, ketika bertemu juga selalu medianya adalah diskusi. Medianya selalu diskusi. Artinya adik-adik ini, kader-kader ini masih mengedepankan intelektualitas gitu. Tetapi kalau dimasukkan harus menghasilkan teori, yaitu tantangan untuk teman-teman alumni yang berada di perguruan tinggi gitu. Tetapi kalau kebetulan kan Bang Erlangga pribadi itu satu cabang dengan saya gitu. Kita sempat juga berinteraksi gitu. Apalagi ketika zaman Pilpres, wah itu hot banget ya dengan Erlangga pribadi gitu. Dia pintar gitu ya, cerdas gitu, dia cerdas, dan itu menjadi salah satu aset alumni HMI, kader HMI yang mesti dirawat, dan ide-idenya juga mesti harus disosialisasikan kepada para kader. Tetapi itu Bang Amir, jadi tentang konstelasi, biarlah itu berjalan dinamis, itu kesempatan adik-adik untuk melakukan political practice.